Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada sore hari ini kembali kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Dan hari ini insyaallah kita sudah memasuki ibadah puasa di hari yang ketiga. Semoga ibadah puasa kita di hari yang ketiga ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pahalanya dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam tentunya kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ketiga ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang kisah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika beliau di usia remajanya hingga menjelang usia dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan gelar oleh bangsa Quraisy dengan gelar Al-Amin, karena sifat jujur beliau, karena sifat yang luar biasa yang beliau tunjukkan kepada lingkungan di sekitarnya. Ini juga yang kemudian membuat saudagar kaya di kota Mekah yang bernama Khadijah binti Khuwailid kemudian merekrut Nabi Muhammad SAW untuk masuk dalam bagian, yaitu orang-orang yang berdagang dengan memberikan barang dagangannya untuk kemudian dijual serta keuntungannya dibagi secara proporsional. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan gelar Al-Amin tersebut, kemudian Khadijah memberikan kepercayaan kepada Rasulullah SAW untuk mendagangkan barang dagangannya 2 kali lipat lebih banyak daripada pedagang-pedagang lain yang bekerja sama dengan Khadijah. Singkat cerita, ketika beliau menjalani masa tersebut hingga sampai kemudian menjelang usia 25 tahun, kemudian Khadijah bermimpi. Dan di dalam mimpi tersebut, Khadijah melihat ada matahari yang turun dari langit, kemudian masuk ke dalam rumahnya, serta menyinari seluruh ruangan yang ada di rumahnya. Bahkan pancaran sinar tersebut menerangi seluruh alam bumi ini. Kemudian Khadijah di keesokan harinya datang menemui saudaranya, yaitu Waraqah bin Nawfal, yang mana beliau adalah salah satu ahli takwil mimpi. Beliau menanyakan kepada Waraqah bin Nawfal, "Wahai saudaraku, apakah gerangan dari mimpi yang aku dapatkan semalam?" Kemudian Waraqah bin Nawfal menjelaskan bahwasanya akan ada seorang nabi yang terakhir yang akan datang kepadamu dan akan meminang. Mendapatkan kabar dari Waraqah bin Nawfal, Khadijah sangat gembira dan senang hati menunggu kedatangan jodohnya tersebut. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Khadijah untuk menikahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutarakan kepada sahabat terdekatnya, yaitu Nafisah binti Muniyah. Dan kemudian Nafisah binti Muniyah menyampaikan niat Khadijah
untuk menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian Rasulullah tidak langsung menjawab iya untuk menikahinya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkonsultasi, bermusyawarah dengan keluarga besarnya, dalam hal ini yaitu pamannya Abu Talib, untuk dimintai pendapat terkait dengan keinginan Khadijah untuk menikah dengan Muhammad. Singkat cerita, kemudian Abu Talib menyetujui keinginan Khadijah untuk menikah dengan ponakannya tersebut. Sehingga kemudian dibangunlah komunikasi antara paman Nabi Muhammad SAW, Abu Talib, dengan pamannya Khadijah yang bernama As'ad bin Amr. Keduanya bertemu dan alhamdulillah dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwasanya keduanya sama-sama menyetujui untuk menikahkan keponakan-keponakannya dengan mahar 20 ekor unta. Bayangkan jemaat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyerahkan mahar untuk menikahi Khadijah binti Khuwailid, yaitu dengan mahar 20 ekor unta. Bayangkan kalau seandainya 1 ekor unta saat ini itu kurang lebih seharga 30 juta, maka dikalikan yaitu 20 ekor unta. Maka subhanallah, ya, mahar yang tidak murah, mahar yang tidak sedikit yang diberikan Nabi Muhammad SAW sebagai mahar untuk Khadijah binti Khuwailid. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga Rasulullah pun berjalan dengan sangat harmonis, berjalan dengan sangat baik. Bahkan tidak sedikit harta yang dimiliki oleh Khadijah kemudian disumbangkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwahnya menyebarkan agama Islam. Kemudian dari hasil pernikahan Rasulullah dengan Khadijah, alhamdulillah Allah karuniai Rasulullah yaitu 6 orang putra dan putri. 2 putra dan 4 putri. Diawali yang pertama yaitu Allah karuniakan Muhammad dan Khadijah seorang putra yang bernama Qasim. Kemudian yang kedua dikaruniai seorang putri yaitu Zainab. Kemudian menyusul berikutnya Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan yang terakhir seorang putra yaitu yang bernama Abdullah. Namun dari ke-6 putranya tersebut, dari ke-6 keturunan yang lahir dari rahim Khadijah, semuanya meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup, kecuali 1 putrinya yang bernama Fatimah. Karena Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah SAW dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW di masa sebelum beliau menikah? Maka luar biasa bagaimana seorang laki-laki berjuang kemudian mengumpulkan hartanya untuk bersiap-siap menuju yaitu kehidupan berikutnya yang bernama kehidupan bahtera rumah tangga. Oleh karena itu jemaat Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis dijelaskan bahwasanya sebaik-baiknya mahar yang diberikan kepada perempuan adalah mahar yang terbaik atau yang mahal. Dan sebaik-baiknya mahar yang diminta oleh seorang perempuan adalah mahar yang sedikit atau yang tidak memberatkan pihak laki-laki. Jemaat Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit kultum menjelang buka puasa tentang sirah nabawiyah, tentang perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk senantiasa bertalabul ilmi, untuk senantiasa menambah wawasan kita, wabil khusus tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sore hari ini bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan di esok hari. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.